Nasi goreng sudah siap di meja makan. Walaupun Galang sering melarangnya masak, tapi Anara tetap melakukannya. Galang sudah selesai mandi. Lelaki itu langsung menghampiri Anara yang sedang duduk di meja makan menunggu Galang untuk makan. "Gue duluan ya, Ra. Jangan telat ke sekolahnya," pesan Galang. "Baru jam 6, Lang. Mau kemana dulu?" tanya Anara lalu berdiri menghampiri Galang. "Gue ada urusan." "Gak apa-apa kan? Makan dulu," ucap Anara. Gadis itu sedikit kecewa karena Galang kan pergi. Galang melirik jamnya di pergelangan tangannya. "Udah telat, Rah. Bawa bekal aja, ya. Sebentar, gue ambilin dulu." Anara berjalan ke dapur membawa tempat makan berwarna pink dengan gambar kuda poni. Anara sedikit tertawa di dapur. Betapa lucunya dia membayangkan Galang makan dengan kotak makanan yang girly seperti itu. Anara memindahkan nasi goreng yang ada di piring ke kotak makan itu, lalu memasukkan kotak makannya ke dalam tote bag kecil. Gadis itu segera memberikannya pada Galang. "Makan, awas kalau lo nggak makan," ucap Anara penuh penekanan. Galang tersenyum lalu sedikit membungkukkan badannya. Kepalanya ia sejajarkan dengan perut Anara. "Abah berangkat ke sekolah dulu ya, Galana." Pipi Anara merah merona saat setelah Galang mencium perut buncit Anara. Gadis itu segera mundur satu langkah dari jaraknya. Galang meluruskan badannya, lalu maju selangkah mengikuti Anara. Lelaki itu tersenyum jahil. Anara menelan salivanya. Tubuhnya menegang saat wajah Galang mendekat. Nafas lelaki itu terasa menerpa kulit wajahnya. "Cup." Galang mencium pipi merah Anara. Gadis itu yang tadinya memejamkan mata akhirnya mengerjap. Anara kira Galang akan mencium bibirnya. "Abah udah cium Ama. Abah pergi dulu ya." Galang langsung berlari dengan membawa tote bag berisi sarapannya itu. "Galang, Cici tahu nggak? Apaan Abah Ama?" teriak Anara. Galang memang menyebalkan, tapi bikin hati nggak karuan. Setelah itu bibirnya mengulum senyuman. Anara memegang pipi yang beberapa detik lalu Galang cium. Di perut Anara seperti ada ribuan kupu-kupu yang sedang terbang. "Ara," gadis itu menghentikan langkahnya saat mendengar suara tak asing memanggilnya di koridor. "Caca," sapa Anara saat gadis itu sudah ada di sampingnya. "Gak bareng Gaisa?" tanya Anara. Biasanya Caca selalu bareng dengan Gaisa. Caca menggeleng. "Enggak." Anara hanya mengangguk lalu melanjutkan langkahnya berbarengan dengan Caca. Kedua gadis itu masuk ke dalam kelasnya. Anara memandangi bangku Galang, laki itu belum tiba di sekolah, padahal dia sudah berangkat sedari tadi. "Ra," panggil Caca. Gadis itu menoleh. "Lu mau cerita sama gue, Ra?" tanya Caca. Anara menaikkan alisnya sebelah. "Cerita apa? Apa aja yang lu mau ceritain? Gue nunggu lo cerita aja. Pikiran gue terganggu karena ini, Ra. Jadi gue mau langsung tahu dari lo, biar gue gak mikir yang macem-macem," ucap Caca. "Apa sih, Ca? Cerita apa? Sumpah gue gak tahu. Kasih tahu dulu gue baru ngerti." "Udah lupain aja," ucap Caca setelah melihat Gaisa masuk ke dalam kelas. Anara hanya memandangi Caca bingung. Ada banyak pertanyaan di otaknya tentang ucapan Caca tadi. "Hai guys," sapa Gaisa dengan mengibaskan rambutnya. Sepertinya gadis itu baru ke salon karena wangi semerbak rambutnya melintas di hidung kedua gadis itu. "Hai Cacan." Lelaki bernama Tek Giant itu datang dari belakang Caca, sehingga gadis itu melompat kaget. Biawak, kalau gue jantungan gimana?" Caca memukul bahu Jay kesal. "Cacan, apaan tuh?" tanya Anara sambil menahan tawanya. "Caca cantik," jawab Jay yang membuat Caca sedikit menunduk menyembunyikan roda merah di wajahnya. Meskipun Caca barbar pada Jay, tapi dia juga perempuan yang gampang tersipu. "Ara, lo pernah lihat bidadari nggak?" tanya Jay. Anara menggeleng. "Nggak pernah."
Jay tersenyum, lalu memegang kedua bahu Caca dari belakang. Ya udah, lo liatin Caca, karena dia bidadari satu-satunya buat gue. Balak tawa menyebar ketika teman-teman Jay datang termasuk Galang. Lelaki itu sempat memberikan senyuman pada Anara. Caca terpaku, lalu dia pergi karena malu takut Jay melihat bahwa pipinya bersemu. Siapin aja hati, dia suka tuh sama lo, ujar Gaisa sembari berbisik. Tapi ini udah lebih sebulan loh, dan lo belum dapetin Caca. Jadi lo berhenti jadi fuckboy, ucap Zigo. Dia mengingatkan ucapan Jay. Itu udah gak berlaku lagi, karena taruhan gue sama Caca itu kalau Galang suka sama Ara, apalagi sampai pacaran. Galang dan Anara saling berpandangan. Keduanya menjadi salah tingkah sendiri. Tanpa berucap apapun, Galang langsung pergi dan Anara memilih duduk di bangkunya. Girls dan Gaisa bingung ada apa dengan mereka. Kenapa tuh? Cetus Ringo. Kini Girls sudah berkumpul di kantin untuk mengisi perutnya yang kosong. Tak lupa 3 gadis yang sudah seperti bagian dari Girls. Galang dan Anara duduk berhadapan. Caca ada di samping kiri Anara dan Jay di samping Caca. Sedangkan Gaisa di samping kanan Anara dan Ringo. Zigo, Samuel, dan Aji duduk di jajaran bangku Galang. Lo bawa apaan tuh? Tanya Zigo pada Galang. Lelaki itu membawa tote bag kecil. Anara hanya memandangi Galang hampir menahan tawanya. Caca di sampingnya hanya memandangi dengan sorot mata penuh selidik. Galang membuka tote bag itu mengeluarkan kotak makan di dalamnya. Lelaki itu langsung ditertawakan oleh teman-temannya karena tempat makanannya seperti perempuan. Hahaha, Lang, lo mau kayak si Herlambang? Ledek Jay tak bisa menahan tawanya. Herlambang adalah teman sekelas Jay yang sedikit ngondek. Galang menatap Anara dengan gemes. Bisa saja di rumah dia akan menggelitik Anara sampai lemas. Sejak kapan lo punya kotak makan kayak gitu? Tanya Gaisa curiga. Pentolan kencana suka unicorn. Haji tertawa. Unicorn. Koreksi Caca. Apa jangan-jangan itu dari si rambut hijau? Tebak Gaisa dan Galang mengangguk. Iya, tadi gue ketemu dia. Tiba-tiba ngasih ini, ucap Galang berbohong. Anara menaikkan alisnya sebelah tentang si rambut ijuk yang Gaisa bicarakan. Biasanya lo buang, kata Caca saat Galang ingin menyuapkan nasi gorengnya. Iya, ngapain lo makan? Ntar kena pelet loh. Gaisa segera mengambil nasi goreng itu, lalu ia buang ke tempat sampah yang ada di bawah kakinya. Anara hanya menatap sendu nasi goreng itu. Itu nasi goreng spesial yang ia buat tanpa permisi Gaisa membuangnya. Gaisa! Bentak Galang sehingga gadis itu tersentak. Begitupun orang yang di meja itu. Lo kok marah sih sama Gaisa? Bukannya lo sering buang makanan dari fans-fans lo? Ucap Samuel. Galang diam, melirik Anara yang sudah menatapnya. Sorot matanya berbicara bahwa Gaisa tidak salah. Sorry Sah, abis lo tiba-tiba buang tanpa bilang gue, kata Galang merasa bersalah. Gaisa hanya diam menatap Galang. Dia masih mengulang satu bentakan Galang dari otaknya. Dia lapar jadi gue makan aja, kan gak baik buang-buang makanan, lanjut Galang. Mau makan apa? Gue pesenin. Sorry, gue refleks tadi buang makanan lo, ucap Gaisa sambil cemberut. Batagor aja, jawab Galang. Gadis itu pun beranjak dari duduknya memesan batagor untuk Galang. Rah, lo temen gue kan? Tanya Caca tiba-tiba. Iya, kenapa? Lo jangan pacaran ya sama Galang? Pinta Caca memelas. Anara tersedak, belum juga batagornya turun ke perut. Galang dengan cepat memberikan minum pada Anara dan itu menimbulkan curiga pada teman-temannya. Apa? Gak boleh kasih minum? Iris mata Galang menatap Zigo tajam. Perhatian amat, sindir Samuel. Galang hanya menatap Samuel dingin. Padahal dia hanya refleks memberi minum tidak lucu bila Anara mati karena tersedak. Rah, gimana? Tanya Caca. Anara tak menjawab, hanya diam.